share screen. Jadi kita sedang membahas bagaimana mencari nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks persegi ya, n kali n. Jadi yang mempunyai nilai eigen dan vektor eigen itu hanya matriks persegi ya, n kali n. Matriks bujur sangkar, matriks yang banyaknya baris dengan kolom tidak sama, tidak mempunyai nilai eigen, vektor eigen. Ya. Oke, kita kemarin sudah tahu menggunakan teorema yang kita pelajari pada teorema 612. Kita tahu caranya mencari nilai eigen. Ya. Teorema 612 ini mencari nilai eigen ya. Nanti kalau nilai eigen sudah ketemu, baru kita mencari vektor eigen ya. Nilai eigen dari matriks A adalah akar dari persamaan karakteristik ini ya. Determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0 ya. Ini lambang determinan ya, jangan lupa ini lambang determinan bukan lambang nilai mutlak. Determinan matriks ini ya. Ini matriks dikurangi matriks, jadi matriks yang dicari determinannya. Determinan ini sama dengan 0 merupakan persamaan ya, persamaan dengan variabel lambda karena lambda ini tidak diketahui ya. Ini diketahui, I diketahui, jadi ini persamaan dalam lambda ya, yang akan dicari akarnya ya. Kalau ketemu akarnya, nah, akar itu adalah nilai eigen dari matriks A ya. Nah, kalau A itu n kali n ya, kalau matriks A itu n kali n, maka persamaan karakteristik ini mempunyai derajat n ya, pangkat tertingginya n ya, sehingga mempunyai paling banyak n akar ya. Seperti persamaan pangkat 2, persamaan kuadrat paling banyak mempunyai 2 akar ya, tidak bisa lebih dari 2. Nah, itu perlu kita ketahui dulu, dan itu adalah hal-hal yang sudah kita pelajari ketika kita belajar persamaan polinomial atau persamaan suku banyak seperti ini ya. Ini persamaan karakteristik ya, persamaan karakteristik dalam lambda ya. Oke, lalu kita mencoba ya, untuk mudahnya diberikan matriks 2 kali 2 ya. Ini matriks 2 kali 2, gampang ini kalau 2 kali 2 ya. Lalu kita mencari persamaan karakteristiknya ini ya. Ini persamaan karakteristiknya determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0. Ini persamaan karakteristik ya, sama dengan 0, jangan lupa ya. Sama dengan 0. Matriks A dikurangi lambda I itu matriks ini ya, matriks A yang diagonal utamanya, semua elemen diagonal utama dikurangi lambda ya. 5 min lambda min 4 min lambda. Ini dicari determinannya ya, determinan 2 kali 2 gampang ya. Ini kali ini dikurangi ini kali ini ya. Kita memperoleh persamaan kuadrat ya, karena ini 2 kali 2, maka persamaannya persamaan pangkat 2 ya. Lambda kuadrat min lambda min 6 sama dengan 0, difaktorkan ketemu lambda 1 sama dengan min 2, lambda 2 sama dengan 3.
Nah, inilah nilai karakteristik dari matriks A ini, ya. Mempunyai dua, ya, mempunyai paling banyak dua nilai karakteristik di sini. Dia mempunyai dua yang berbeda karena diskriminan dari persamaan ini lebih besar 0, ya. Jadi mempunyai dua akar, mempunyai dua nilai karakteristik yang berbeda, ya, yaitu -2 dan 3. Nah, setelah ketemu nilai karakteristik, lalu kita mencari apa? Vektor karakteristik, ya. Vektor karakteristik dicari dari mana? Dicari dari persamaan ini, ya, dari persamaan ini. Nah, ini, ya. Matriks A min lambda I kali X sama dengan vektor 0. Ini kita dapat dari kemarin, ya, ketika kita membuktikan teorema ini 612. Nah, ini, ya, dari sini kan, ya, lambda adalah nilai eigen dari A jika dan jika AX sama dengan lambda X, ya. AX sama dengan lambda X, ya. Nih, dari sini, ya, ini definisi nilai karakteristik, ya. Nah, ada lambda X ini diubah menjadi lambda IX, ya, supaya bisa memperoleh ini, ya. Lambda X sama dengan lambda IX, jadi A min lambda I kali X sama dengan 0, ya. Ini ekivalen dengan ini, ya. Sehingga kita memperoleh persamaan 2, ya. Persamaan dari definisi ini kita mendapatkan ini, ya. Dari sini menggunakan teorema menggunakan teorema 1617, ya, kita memperoleh ini SPLH, ya, SPLH ini X-nya adalah vektor eigen, ya. Ini vektor eigen, ini nilai eigen, ini vektor eigen. Vektor eigen tidak 0, ya. Jadi SPLH ini mempunyai penyelesaian yang tak 0, tak trivial jika dan hanya jika determinan dari A ini sama dengan 0, ya. Nah, jadi itu yang kemarin kita pelajari, ya. Yang kemarin kita pelajari, dari sini kita mendapat teorema ini. Jadi dari persamaan karakteristik ini kita mendapatkan lambda, ya, yaitu nilai karakteristik dari A. Kemudian setelah ketemu lambda kita masukkan ke sini, ya. Lambdanya kita masukkan ke sini, ya, menjadi suatu matriks tertentu, ya. Dikalikan vektor X sama dengan 0X. Sekarang vektor X-nya yang tidak tertentu, ya. Ini kalau lambda sudah ketemu dari sini, akar persamaan karakteristik menemukan lambda, lambdanya kita masukkan ke sini, ya. Nah, jadi matriks ini menjadi matriks yang tertentu sekarang, ya. Yang tidak tertentu adalah X-nya. Nah, X-nya apa? Vektor eigen, ya. Jadi dari sini kita mendapatkan SPLH, ya. Nah, kita selesaikan SPLH itu kita ketemu X, ya, yaitu vektor eigennya. Nah, itulah yang kita lakukan di sini, ya. Setelah ketemu lambda sama dengan -2, kita masukkan ke sini, ya. Kita masukkan ke sini.
Nah, menjadi min 2 kita masukkan ke sini, jadi ini 5 dikurangi min 2 menjadi 7, min 4 dikurangi min 2, min 2 menjadi min 2. Ya. Jadi mendapatkan SPLH ini ya, ini AX sama dengan 0. Ya. Lalu dengan OBE seperti biasa ya, kita mendapatkan penyelesaiannya. Ini penyelesaiannya tak hingga banyak ya, yaitu T, di mana T adalah parameter ya, kali min 1,1 ya. Jadi min 1,1 ya kali T. T-nya sembarang bilangan real ya, jadi penyelesaian tak hingga banyak. Tapi dari tak hingga banyak itu hanya satu ya, yang bebas linier yaitu min 1,1 kalau diambil T sama dengan 1. Ya. Nah, jadi dari sini, dari lambda 1 sama dengan min 2, kita mendapatkan vektor eigen yaitu vektor X sama dengan min 1,1. Ya. Nah, kemarin sudah kita lihat ya, kalau min 1,1 itu vektor eigen, semua kelipatan tak nol dari min 1,1 juga vektor eigen ya. Tapi semua kelipatannya ini tentu saja bergantung linier ya dari ini. Ya. Jadi yang bebas linier hanya satu ini saja ya, yang tak nol ini. Ya. Nah, nanti dengan lambda sama dengan 3, ya, masukkan ketemu ini, ya, AX sama dengan 0 dengan OBE, kita mendapatkan penyelesaiannya yaitu min 7,2 dan semua kelipatannya. Ya, ini juga tak hingga banyak ya. Min 7,2 dan semua kelipatannya. Jadi untuk lambda sama dengan min lambda sama dengan min 2, kita mendapat nilai eigen vektor eigen min 1,1. Untuk lambda sama dengan 3, kita mendapat vektor eigen min 7,2. Ya, oleh karena itu maka vektor eigen selalu dikatakan vektor eigen yang berkaitan dengan lambda. Ya. Vektor eigen itu tidak berdiri sendiri ya, selalu tergantung dari lambda ya. Tergantung dari lambda. Nah, jadi untuk lambda sama dengan min 2, vektor eigennya min 1,1, lambda sama dengan 3, vektor eigennya adalah min 7,2 ya. Nah, untuk meyakinkan apakah kamu sudah paham betul, coba kamu kembali ke contoh 611. Ya. Contoh 611 kemarin sudah kita lihat. Ya. Sudah kita lihat. Ketika kita membahas 611, kita diberi matriks A ini. Kita diberi matriks A ini ya, berukuran 2 kali 2 ya. Kemudian kita langsung diberi 2,1 vektor eigen ya. Kemudian nilai eigennya 2 ya. Kemudian 3,2 vektor eigen, nilai eigennya 1 ya. Kita hanya langsung diberi begitu saja ya. Sekarang kita cek ya. Coba
kamu kemarin sudah mengerjakan, bukan, bahwa dengan hari Kamis yang lalu sudah kamu kerjakan dengan persamaan karakteristik determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0, kamu mendapat berapa nilai lambda? Evandra? 2, Rom. Apa? Evandra, wajahnya tolong diperlihatkan. Jangan bersembunyi, kuliah bersembunyi bagaimana nih? Mahasiswa kuliah bersembunyi, wajah-wajah harap diperlihatkan. Jangan hanya rambutnya yang diperlihatkan. Nah, kamu berbuat apa saya nggak tahu ya. Kamu nggak mengikuti kuliah karena nggak kelihatan wajahnya. Wajahnya diperlihatkan. Jangan bersembunyi, kuliah kok bersembunyi. Nah, begitu bisa kok, mengapa kok? Sebutkan berapa ini lambdanya? Evandra. 2, Rom. 2. Lambda 2 berapa? 1. 1. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Dari lambda 1 kamu mencari vektor eigen 1. Dari lambda 2 kamu mencari vektor eigen yang kedua. Vektor eigen yang kedua. Coba kamu kerjakan. Jadi kamu mencari vektor eigen yang pertama dari lambda 1, ya, dari persamaan A dari SPLH, ya, A min lambda IX sama dengan 0. Ya. Jadi dicari dari SPLH, ya. SPLH yaitu A min lambda IX sama dengan 0 vektor, ya. Nah, lambdanya kamu masukkan ke sini, ya. Lambda sama dengan 2 masuk ke sini, lalu dengan OBE kamu mendapatkan ini. Coba kerjakan.
Siapa yang sudah? Mikael Edgar, coba. Apa pekerjaanmu? Ya, Edgar. Sebentar, Romo, masih belum. Lama sekali. Ya, Edgar. Ya, Edgar. 5 sama min 4, Romo. Apa? 5 sama min 4.
5 sama min 4. Apa itu? Edgar, ya, Edgar, Masih kurang tahu Romo. apa? Masih kurang tahu maksudnya jawabannya gimana. Masih kurang tahu. Ini loh, dimasukkan ke sini, lambda ini berapa? Ini lambda ini kamu ganti berapa? 2? Nah, sudah, kamu mendapat SPLH kan? Sudah Romo. Nah ya, lalu ketemunya vektor X-nya berapa penyelesaian SPLH? Ya menyelesaikan SPLH semester yang lalu kan, dengan UBE. Ya, Edgar, berapa ketemunya Edgar? Satu, dua, apa kolom satu, satu terus kolom dua, dua terus baris satu, nol. Baris satu, satu. Kolom baris baris apa? Baris satu kolom dua itu dua. Terus baris dua kolom satu itu nol. Baris dua kolom dua itu nol. Terus, jadi penyelesaiannya apa penyelesaiannya?
Edgar. Ini Edgar ini nggak bisa menyelesaikan SPLH ini ya. Apa Edgar penyelesaiannya? Sudah belajar SPLH belum? Ya sudah, itu diselesaikan menggunakan apa yang kamu pelajari semester yang lalu. Apa penyelesaiannya? Sudah ketemu matriks yang kamu OBE itu, lalu jadi kesimpulannya penyelesaiannya adalah vektor X sama dengan apa? Edgar kok diam saja. Edgar, kok ditanya kok diam saja loh kamu. Ya, Edgar. Apa penyelesaiannya? Kok diam saja? Maaf Romo, nggak tahu Romo. Belum. Kamu enggak belajar OBE, SPLH kamu ya. Enggak mengerti. Ya, Fernandes, apa penyelesaiannya? Fernandes, apa penyelesaiannya? Kok diam saja? Sudah diberi contoh tadi ya toh. Ini SPLH, menyelesaikan SPLH sudah dipelajari. Ya, Fernandes, jawab. Kok diam saja? Nggak dengar atau gimana? Nggak dengar, Fernandes. Ya Romo. Jawab, penyelesaiannya apa? Belum Romo. Apa? Belum. Pada Samuel. Ya Romo. Penyelesaiannya apa? 2,1 Romo. Apa? 2,1 Romo. Dari mana? Dari UBI Romo. Kan tadi yang dibilang Edgar 1, 2,
terus bawahnya 0, 0. Terus, ya, terus. Terus jadi X min 2Y sama dengan 0. Terus penyelesaian apa namanya? Jawaban umumnya itu 2T, T, rumus. Terus T-nya dikeluarin jadi T 2,1. Dari mana kok bisa 2T, T? Jawaban umumnya, rumus. Dari mana? Kan itu tadi kan X min 2Y sama dengan 0. Y-nya itu 2 kali X. Apa? Y-nya itu 2 kali X. X-nya itu 2 kali Y. Terus? Jadi jawaban umumnya 2T, T. Kok ada T, gimana T-nya? Itu dirubah, rumus. Dirubah gimana? Dirubah gimana ya? Dirubah. Dirubah bagaimana? Iya. Nah, sabar sebentar. Sudah sejak tadi, sebentar terus. Sifanya Putri, coba apa penyelesaiannya? Dari OPE kan diperoleh 1 min 2, 0 dikali XY sama dengan 0. Apa? Lagi-lagi dari OBE Diperoleh matriks 1 min 2, 0, 0 dikali matriks XY ya, terus sama dengan 0. terus Jadi diperoleh persamaan X min 2Y sama dengan 0. terus Y-nya saya misalkan T. apa? Y-nya? Saya misalkan T. Oke. Terus? Jadi X min 2T sama dengan 0. Terus? X sama dengan 2T. Terus? Jadi penyelesaiannya? Vektor eigennya sama dengan 2T, T. Ya. Apa? Jadi vektor eigennya sama dengan 2T, T. Oke. Lalu T-nya T-nya dikeluarkan. kan jadi T dikali vektor 2,1. 2,1. Ya. Oke. Jadi diperoleh vektor T kali 2,1 ya. Ini loh 2,1 ini ya. Jadi untuk lambda sama dengan 2 diperoleh vektor eigen X sama dengan T kali 2,1 ya. Nah, tak hingga banyak ya. Kalau T-nya kamu ambil sama dengan 1, menjadi X sama dengan 2,1 ya. Kelipatan 2,1 yaitu T,21 itu juga vektor eigen ya, tapi itu bergantung linier dengan ini ya. Jadi kita ambil satu saja wakilnya yaitu 2,1. Jadi untuk X1 untuk lambda 1 sama dengan 2 ketemu X1 sama dengan 2,1 ya. Kemudian untuk lambda 2 sama dengan 1 bagaimana hasilnya? Lintang. Ini untuk lambda sama dengan 1. Saya ketemunya T-nya vektor eigennya 3/2 sama 1 untuk T sama dengan 1.
dan vektor eigennya 3 sama 2 untuk T sama dengan 2. 3 sama, oke, jadi kamu mengambil kalau 3,2 untuk T berapa? T sama dengan 2. Oke, ya. Jadi ini ya, vektor eigen 3,2 ini berkaitan dengan nilai eigen lambda sama dengan 1. Ya. Jadi ini hanya untuk ngecek saja ya, apakah yang dikatakan di sini caranya mencari itu bagaimana ya. Kemarin kita hanya diberikan ya, kemudian sekarang kita sudah tahu caranya memperoleh lambda dan vektor eigennya. Ya, kemarin kan hanya diberikan saja. Ya, sekarang kita cek nilai eigennya benar, ternyata 2 dan 1. Ya, 2 dan 1. Kalau nilai eigen 2 ini kita masukkan di SPLH, ketemu vektor eigen 2,1 ini. Ya. Kalau nilai eigen sama dengan 1 kita masukkan menjadi SPLH, ketemu vektor eigen 3,2 ini. Ya. Michael Edgar tadi itu masih belum menguasai itu ya SPLH ini ya. Itu saya tidak akan ngajar SPLH di sini ya, karena itu adalah pelajaran semester yang lalu ya, dan itu sudah selesai. Jadi kamu kalau sudah lulus SPLH jangan lalu lupa dan tidak bisa lagi ya. Ini soal SPLH ya di sini ya. Kita menyelesaikan dari lambda yang diperoleh dari persamaan karakteristik untuk mendapatkan vektor eigen ini, kita bekerja dengan SPLH dan OBE di sini ya. Kita mendapat SPLH, kalau dimasukkan ke sini, ini SPLH ya, ini SPLH ya. Kemudian dengan OBE kita mendapatkan X penyelesaiannya ya. Dan itu tidak akan saya terangkan lagi di sini ya. Ini adalah pelajaran yang sudah kamu pelajari di semester yang lalu. Jadi itu Edgar masih belum menguasai ini ya, penyelesaian di sini ya. Kalau kamu nggak belajar dan mengulang apa yang kamu pelajari di SPLH ya kamu nggak akan pernah bisa menemukan vektor eigen nanti ya. Yang untuk yang lain juga ya, yang lupa menyelesaikan SPLH harap diulang lagi sehingga nanti kamu kalau ditanya mencari vektor eigen dari nilai eigen, kamu bekerja dengan SPLH ini ya. Dan OBE ini untuk mendapatkan vektor 2,1 dan 3,2 itu kamu bekerja dengan OBE di sini. Ya, Fernandes itu juga belum menguasai itu OBE ya. Jadi dari contoh ini kita memperoleh bahwa matriks A ini mempunyai 2 nilai eigen dan 2 vektor eigen yang bebas linier. Ya. Sebenarnya mempunyai tak hingga banyak
mempunyai tak hingga banyak vektor eigen ya. Jadi sebenarnya untuk lambda sama dengan min 2 ya, dimasukkan ke sini mendapatkan SPLH ya. Lalu dengan OBE ya, ini dengan OBE seperti biasa yang kamu pelajari semester yang lalu, kamu mendapatkan penyelesaiannya adalah vektor X sama dengan T kali min 1, 1 ya. Ini ya. Ini ya, di mana T adalah bilangan real tapi tidak boleh 0 ya. Di mana T-nya adalah bilangan real tetapi tidak boleh 0 ya, karena vektor eigen itu adalah vektor tak 0 ya. Jadi dari sini vektor eigennya tak hingga banyak ya, tak hingga banyak ya. Nah, kemudian dari sini untuk lambda sama dengan 3 juga mendapat vektor eigen yang tak hingga banyak ya, yaitu T kali min 7,2 ya. Dari sini kita mendapat, nah ini penyelesaian SPLH-nya tak hingga banyak ya, mendapatkan vektor eigen sama dengan T kali min 7,2 ya, di mana T-nya itu bilangan real yang tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi sebenarnya vektor eigen dari matriks ini ya, vektor eigen dari matriks ini sebenarnya tak hingga banyak ya. Ini matriks A mempunyai 2 nilai eigen, lambda 1 dan lambda 2. Lambda 1 sama dengan min 2, lambda 2 sama dengan 3 ya. Dari sini mendapatkan vektor eigen yang tak hingga banyak, yaitu min 1, 1 ya. Min 1, 1. Oh. T min 1, 1. Dari sini kita juga mendapatkan T min 7, 2 ya. Jadi sebenarnya vektor eigennya itu tak hingga banyak ya. Tak hingga banyak. Tetapi kita
hanya berminat pada vektor eigen yang bebas linier, ya, bebas linier. Kalau misalkan min 2, ini kalikan 2 ya, T-nya kamu ambil 2 ya, min 2, 2, ini juga vektor eigen ya. Kalau kamu min 3, 3 ini juga vektor eigen ya. Min 4, 4 ini juga vektor eigen ya. Jadi tak hingga banyak ya vektor eigennya. Ini juga menghasilkan tak hingga banyak vektor eigen. Ya. Nah, tetapi vektor-vektor eigen ini bergantung linier ya. Ini dengan ini, dengan ini, dengan ini bergantung linier karena semua ini adalah kelipatan dari min 1,1 ya. Jadi kalau kita itu mencari vektor eigen yang bebas linier itu hanya ada 2 ya. Kalau yang bergantung linier tak hingga banyak ya. Kalau yang bebas linier hanya ada 2 ya, yaitu untuk T sama dengan 1 ini, untuk T sama dengan 1 ini semua bergantung linier. Jadi 2 vektor yang merupakan basis ini adalah 2 vektor yang bebas linier. Ya. Jadi ada 2 nilai eigen dan 2 vektor eigen yang bebas linier. Ya. Kalau berbicara mengenai yang bergantung linier itu tak hingga banyak. Ya. Tapi kalau yang bebas linier hanya 2 ini, min 1, 1 dan min 7, 2. Ya. Nah, jadi kita lalu bisa menyimpulkan. Ya. Contoh 613 mempunyai 2 nilai eigen dan 2 vektor eigen yang bebas linier. Ya. Nah, contoh 614 ini untuk, nah ini ada theta di sini ya. Yang tetanya ini merupakan parameter yang belum ditentukan. Ya. Belum ditentukan. Nah, matriks A ini tidak mempunyai nilai eigen real untuk kosinus theta yang tidak sama dengan plus 1 min 1. Nah, jadi kalau kosinus tetanya ini bisa tak hingga banyak kemungkinan ya. Kalau kosinus theta itu tidak sama dengan plus minus min 1, matriks A ini tidak mempunyai nilai eigen. Ya. Ini contoh matriks yang tidak mempunyai nilai eigen. Ya. Jadi bisa terjadi ya matriks itu tidak mempunyai nilai eigen karena kalau 2 kali 2 persamaan karakteristiknya adalah persamaan kuadrat. Ada jadi kalau A itu adalah matriks dengan ukuran 2 kali 2 ya, maka persamaan karakteristiknya kan derajat 2 ya. Persamaan karakteristik adalah persamaan kuadrat ya.
Karena apa? Karena ini 2 kali 2, n-nya sama dengan 2. Jadi persamaan kuadrat di sini ya. Nah, kita sudah tahu kan persamaan kuadrat itu akarnya, diskriminannya ada lebih kecil 0, sama dengan 0, lebih besar 0. Ya. Jadi karena nilai eigen itu adalah akar dari persamaan karakteristik, ya, dan akarnya itu ada 3 kemungkinan, tidak punya akar, mempunyai 1 akar, mempunyai 2 akar. Ya, jadi dengan demikian dari sini kita mendapat nilai eigen itu juga ada 3 kemungkinan ya. Karena nilai eigen adalah akar persamaan karakteristik ya. Tidak punya nilai eigen, punya 1 nilai eigen, punya 2 nilai eigen ya. Karena nilai eigen adalah akar persamaan karakteristik. Kalau persamaan karakteristiknya adalah persamaan kuadrat, maka nilai eigen ada 3 kemungkinan ya. Punya 1 nilai eigen, mempunyai 2 nilai eigen, tidak mempunyai nilai eigen ya. Nah, itu yang mau dikatakan di sini ya. Jadi contoh 613 ini matriks A mempunyai 2 nilai eigen ya. Contoh 614 matriks A tidak mempunyai nilai eigen ya. Diskriminannya kurang dari 0 ya. Ini diskriminannya negatif ya. Untuk kosinus tidak sama dengan plus minus 1, diskriminan negatif jadi tidak mempunyai nilai eigen ya. Contoh 615 ini mempunyai 1 nilai eigen ya, mempunyai 1 nilai eigen tetapi mempunyai 2 vektor eigen yang bebas linier ya. Ini mempunyai 1 nilai eigen ya, ini diskriminannya sama dengan 0 ya. Diskriminannya sama dengan 0, jadi mempunyai 1 nilai eigen tetapi dia mempunyai 2 vektor eigen yang bebas linier. Ya. Kemudian contoh 616 ini juga diskriminannya sama dengan 0, jadi mempunyai 1 nilai eigen yaitu lambda sama dengan 2 dan 1 vektor eigen yaitu 1,0. Ya. Nah, 4 contoh itu disimpulkan dalam kesimpulan ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 3 kemungkinan mempunyai 2 nilai eigen, mempunyai 1 nilai eigen, mempunyai 0 nilai eigen. Ya. Jadi contoh pertama itu mempunyai 2 nilai eigen, contoh 3 dan 4 ini mempunyai 1 nilai eigen. Ya, ini mempunyai 2 nilai eigen, ini mempunyai 1 nilai eigen, ini mempunyai 0 nilai eigen, tidak mempunyai nilai eigen. Ya, untuk matriks 2 kali 2 ya, ini tidak berlaku umum ya. Ini untuk matriks 2 kali 2 ya, di mana persamaan karakteristik sama dengan persamaan kuadrat ya. Tadi sudah saya tulis di atas ya. Ada 3 kemungkinan ya. Mempunyai 1 nilai eigen, mempunyai 2 nilai eigen, tidak mempunyai nilai eigen. Ya. Mempunyai 2 nilai eigen dan 2 vektor eigen yang bebas linier. Mempunyai 1 nilai eigen itu ada 2 kemungkinan ya. Yaitu mempunyai 2 vektor eigen yang bebas linier
atau mempunyai satu vektor eigen yang bebas linier. Ya. Jadi mempunyai satu nilai eigen itu tidak selalu berarti mempunyai satu vektor eigen. Ya. Bisa mempunyai satu nilai eigen tetapi dua vektor eigen. Ya. Nah, itulah kemungkinan-kemungkinan untuk matriks A yang ukurannya adalah 2 kali 2. Ya. Ini kesimpulan ini hanya untuk matriks 2 kali 2. Ya. Untuk 3 kali 3 itu kesimpulannya lebih banyak lagi ya kemungkinan-kemungkinan nilai eigen dan vektor eigennya. Oke. Nah, ini contoh 3 kali 3 ya. 3 kali 3 lebih rumit ya karena mencari determinan matriks 3 kali 3 tentu saja tidak semudah 2 kali 2. Ya. Nah, di sini mempunyai 3 nilai eigen ya. Dan seterusnya nanti kamu baca sendiri di rumah. Ya. Nah, halaman 275 ini membahas mengenai himpunan vektor-vektor eigen. Ya. Tadi sudah kita lihat ya, kalau kita sudah mempunyai nilai eigen ini ya, nilai itu kita masukkan ke sini, ya, SPLH ini menghasilkan vektor eigen, ya. SPLH ini menghasilkan, tadi sudah kita coba ya, kamu sudah menemukan nilai eigen dari persamaan karakteristik ya. Akar persamaan karakteristik adalah nilai eigen dari matriks A. Ya. Nilai eigen itu kamu masukkan ke SPLH ini, ya, kamu mendapatkan dengan OBE, kamu mendapatkan vektor X. Apa vektor X? Vektor eigen. Ya. Mendapatkan vektor eigen. Nah, jadi vektor eigen itu diperoleh dari penyelesaian SPLH. Ya. Dari penyelesaian sistem persamaan linier homogen ini ya, karena ini ruas kanannya 0 semua. Ya. Sekali lagi, vektor eigen diperoleh dari suatu SPLH. Ya, penyelesaian SPLH itu hasilnya adalah vektor eigen. Ya, nah, kita sudah tahu ya, SPLH itu penyelesaiannya ada, kalau SPL itu penyelesaiannya ada 3 kemungkinan, ya, yaitu mempunyai tak hingga banyak penyelesaian, mempunyai satu penyelesaian, atau tidak mempunyai penyelesaian. Ya. Tapi kalau SPLH hanya 2 kemungkinan penyelesaian, yaitu mempunyai penyelesaian tunggal, yaitu trivial 0, X sama dengan 0, atau tak hingga banyak penyelesaian. Ya. Nah, menurut teorema halaman 169, ya, kalau kamu kembali lagi ke SPLH halaman 169 ketika kita membahas subruang, ya, halaman 149 teorema 4110, ya. Ini teorema 4110
4110 ya. Teorema 4110 halaman 169 mengatakan penyelesaian SPLH dengan matriks koefisien A berukuran M kali N adalah subruang dari Rn. Ya. Jadi kalau menurut teorema 4110, kalau kamu mempunyai SPLH ini ya, AX sama dengan 0, ya, ini penyelesaiannya adalah dua kemungkinan ya. Penyelesaiannya adalah tunggal trivial atau penyelesaiannya adalah tak hingga banyak ya. Tak hingga banyak penyelesaian ya. Tidak mungkin tidak punya penyelesaian ya. Dan penyelesaian ini selalu merupakan subruang ya. Ini teorema 4110 ya, subruang. Jadi penyelesaian dari SPLH-AX sama dengan 0 ya, itu adalah subruang dari Rn ya, subruang dari Rn. Nah, padahal vektor eigen itu adalah penyelesaian dari SPLH. Jadi himpunan semua vektor eigen ya, itu merupakan subruang ya. Tetapi vektor eigen itu harus tak nol ya, vektor eigen harus tak nol. Ya, padahal subruang itu memuat nol ya, memuat nol. Subruang harus memuat nol ya, karena ruang vektor ya harus memuat nol vektor ya. Jadi dengan demikian kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah himpunan semua vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen tertentu digabung dengan vektor 0 membentuk ruang vektor. Ya, ini teorema 4110, subruang ya, membentuk subruang sebenarnya ya dari Rn. Ruang itu disebut ruang eigen ya. Jadi ruang eigen ini apa? Ruang eigen ini adalah himpunan semua vektor eigen ditambah vektor 0 ya. Kesimpulannya itu saja ya, gampang. Apa yang disebut ruang eigen ya? Ruang eigen sama dengan himpunan semua X di Rn sedemikian sehingga X adalah vektor eigen ya, vektor eigen dari A, dari matriks A ya, digabung satu lagi yaitu vektor 0 ya. Mengapa digabung dengan vektor 0? Karena di himpunan yang pertama ini tidak ada vektor 0 ya, karena vektor eigen itu adalah vektor yang tidak 0 ya. Jadi himpunan semua vektor eigen ditambah satu lagi yaitu vektor 0 menjadi subruang ya, yang disebut ruang eigen ya. Jadi sekali lagi, himpunan semua vektor eigen digabung dengan vektor 0 membentuk ruang vektor yang disebut ruang eigen ya. Mengapa ini merupakan subruang ya? Karena teorema 4110 ya, himpunan
penyelesaian dari ini itu harus merupakan subruang ya. Tapi di sini penyelesaian dari ini itu ada dua macam ya, yaitu yang nol dan yang tak nol ya. Yang tak nol itu disebut vektor eigen ya, digabung dengan nol menghasilkan ruang eigen ya. Jadi semua vektor eigen kalau kamu kumpulkan ya menghasilkan ruang eigen ya. Nah, contohnya tadi ya. Contohnya tadi ya, kembali ke contoh 613 ya. Kembali ke contoh 613 ya. Untuk lambda sama dengan min 2 ya. Untuk lambda sama dengan min 2 kamu memperoleh vektor eigen X sama dengan T kali min 1, 1 ya, di mana T bilangan real yang tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah himpunan semua vektor eigen ya. Ini kan tak hingga banyak ini ya. Himpunan semua vektor eigen ini ya. Tidak ada 0 vektor di sini ya, karena vektor eigen tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini kalau kamu tambahi satu lagi, yaitu yang T-nya sama dengan 0, ya, ini akan menghasilkan ruang eigen. Ya. Nah, tadi untuk lambda sama dengan min 2, kamu memperoleh tak hingga banyak vektor eigen ya, tak hingga banyak vektor eigen. Tapi semua vektor ini tidak 0 ya. Nah, kalau kita tambahi satu lagi vektor 0, hasilnya adalah subruang ya, yang disebut ruang eigen. Nah, ini contohnya dari contoh 613 ya. Nah, tentu saja ini ruang ini berdimensi 1 karena mempunyai basis ini ya, min 1,1 ini basisnya ya, merentang ya, ini merentang subruang dan bebas ini ya. Oke. Contoh 618 itu bisa dibaca sendiri. Ya. Contoh 618 itu silahkan nanti caranya seperti tadi ya. Mencari nilai eigen, ya. Tapi ini nilai eigen persamaan karakteristiknya pangkat 3 ya. Jadi penyelesaiannya tidak semudah pangkat 2 ya. Penyelesaiannya tidak semudah pangkat 2. Ya. Ternyata mempunyai 2 nilai eigen yaitu 2 dan 3. Ya. Jadi akarnya ini pangkat 3 ini akarnya
paling banyak 3 ya. Di sini ternyata akarnya hanya 2, yaitu 2 dan 3. Ya. Kemudian dari situ seperti tadi kita mencari vektor eigen. Ya. Nah, ketemu vektor eigen, yaitu ini ya, ketemu vektor eigen, yaitu kelipatan dari min 1, 0, 2. Ya, semua kelipatan tak 0 dari ini. Ya. Demikian juga untuk lambda sama dengan 3, kita mempunyai semua kelipatan dari ini. Oke. Sampai sekian, ada pertanyaan apa tidak? Coba. Ya, tadi silahkan. Kok tanya, kok yang tanya kok tadi terus ya. Kok yang tanya kok tadi, terus yang lain itu kok nggak pernah tanya, apa sudah ngerti, apa tidak ngerti ya. Edgar itu nggak pernah tanya. Mana Edgar? Michael Edgar tidak pernah bertanya. Tapi kalau dijawab tanya nggak ngerti. Ya, tadi tanya apa? Yang bagian vektor eigen yang bebas linear tadi, Romo, itu bila T sama dengan 1 ya, Romo? Apa? Sekali lagi? Oh, tidak. Tidak. Ya. Coba sekali lagi. Pertanyaannya. Jadi vektor eigen yang dikatakan bila bebas linear itu kalau apa, Romo? Indikasinya. X sama dengan T min 1 ini ya. Lalu X sama dengan T min 7, 2 ya. Min 7, 2. Ya. Semua kelipatan dari min 1, 1 itu bergantung linier. Ya. Yang bebas linier itu adalah basisnya ini dengan basisnya ini. Ya. Min 1,1 dengan min 7,2 itu bebas linier. Ya. Tapi tidak harus T sama dengan 1 ya. Kalau T-nya sama dengan 2 juga jadi min 2 dengan min 72 juga bebas linier. Ya. Jadi yang berada di sini dan yang salah satu yang berada di sini dengan salah satu yang berada di sini itu bebas linier. Ya. Nanti sesudah ini akan kita buktikan ya. Akan kita buktikan ya. Kalau lambda 1 dengan lambda 2 itu tidak sama, vektor yang dihasilkan, vektor eigen yang dihasilkan oleh lambda 1 dengan vektor eigen yang dihasilkan lambda 2 itu bebas linier. Ya. Nanti akan dibuktikan dalam teorema. Ya. Jadi ya pertanyaannya itu tadi bukan kalau T sama dengan 1 ya, tidak harus ya. Tapi salah satu dari ruang eigen ini dengan salah satu dari ruang eigen di sini itu bebas linier. Ya. Nanti akan kita buktikan. Kalau vektor eigen itu berasal dari nilai eigen yang tidak sama, maka vektor eigen itu bebas linier. Ya. Tadi sudah jelas? Jelas, Romo. Terima kasih. Michael Edgar, silakan bertanya. Edgar, silakan. Kamu mau tanya apa?
Ya, Edgar. Kok diam saja? Edgar ini saya ragu-ragu nih. Kamu itu ikut kuliah apa mengerjakan yang lain ya? Saya tidak yakin. Edgar ini sedang apa ya? Tidak pernah menghadap ke sini, selalu menghadap ke sana ya toh. Saya ragu-ragu kamu itu kuliah atau hanya main-main games atau apa di sana itu. Yang lain itu wajahnya menghadap ke sini. Edgar wajahnya tidak pernah menghadap ke sini. Ya, dia sedang melihat video atau nonton YouTube atau main game atau apa itu. Silahkan tanya Edgar. Ya, tanya apa Edgar? Ditanya tidak bisa, disuruh tanya tidak mau. Orang apa ini ya? Kerjaannya apa nih di sini? Ya, latihan ini nanti pada asistensi ya. Nah, bagian terakhir dari nilai eigen vektor eigen itu adalah aplikasi ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan nilai eigen dan vektor eigen ya. Jawabannya untuk mendiagonalkan matriks. Ya. Nanti kita akan menggunakan vektor eigen dan nilai eigen untuk mendiagonalkan matriks persegi n kali n. Ya. Matriks yang tidak diagonal diubah ke diagonal. Ya. Matriks diagonal itu apa? Novernatus. Matriks diagonal itu apa? Matriks yang diagonal. Keras, yang keras. Matriks yang diagonalnya berupa bilangan dan selainnya berupa nol. Ya, matriks yang matriks nol itu diagonal atau tidak? Tidak, Romo. Ya, termasuk ya. Oh iya. Matriks diagonal adalah matriks nol adalah matriks diagonal yang diagonalnya nol semua. Nah, matriks diagonal itu matriks yang kalau matriks A-nya itu kita tulis sebagai AIJ, ya. Kalau AIJ itu sama dengan 0 untuk I yang tidak sama dengan J, ya, 0 untuk I yang tidak sama dengan J, itu berarti di luar diagonal itu 0 ya. Di luar diagonal itu 0 ya. Elemen AIJ di mana I sama dengan J ini elemen apa? Elemen
unsur atau entry AIJ dalam matriks A untuk I sama dengan J, ini elemen apa ini? Kristiana, Maria Kristiana, elemen apa ini? Dalam matriks. Di dalam matriks A ini elemen apa? I sama dengan J. Elemen diagonal, Romo. Elemen diagonal ya. Kalau I sama dengan J, berarti ini elemen diagonal ya. Kalau I tidak sama dengan J, berarti ini di luar diagonal ya, bukan diagonal ya. Kalau di luar diagonal itu semua nol, itu adalah matriks diagonal ya. Nah, kita itu berminat untuk mencari matriks diagonal ya. Contoh yang paling mudah itu 2 kali 2 saja ya. 2 kali 2. Contoh yang paling mudah 2 kali 2. Misalkan matriks A adalah 2, 0, 0, 3 ya. Ini matriks diagonal ya. Di luar diagonal itu 0 ya. Di luar diagonal itu 0. Matriks diagonalnya adalah 2 dan 3 ya. Coba saya tanya, ini matriks A ya. Determinan A berapa? Samuel? Ini A-nya? 6, Pak. Apa? 6. Dari mana 6? 2 kali 3 dikurang 0 kali 6. Ya, jadi determinannya itu adalah perkalian elemen diagonal ya. Dan ini tidak hanya 2 kali 3, untuk matriks 2 kali 2 ya. Untuk matriks 3 kali 3 juga ya. Untuk semua matriks ya, diagonal, determinannya sama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal ya. Hasil kali elemen diagonal. Jadi kalau kamu punya matriks diagonal, mencari determinan itu mudah sekali ya, tinggal mengalihkan elemen-elemen diagonalnya ya. Nah, jadi matriks diagonal itu punya keistimewaan ya. Nah, kemudian kalau dipangkatkan A kuadrat ya, sama dengan A kali A kan. Coba Edgar, tahu nggak Edgar? Mana Edgar? Edgar, A kali A berapa? 4, Romo. Apa? 4. Pelajaran SMA ini nunggunya lama sekali. Ini pelajaran SMP ini. Berapa Edgar? Hanya mengalihkan matriks kok nunggunya lama sekali.
Berapa? Edgar? A kali A. Baris 1 kolom 1 4, baris 2 baris 1 kolom 4003. Ini 4. Ini 0 0 3 9. Jadi kalau kamu mempunyai matriks diagonal A kuadrat itu sama dengan diagonalnya dikuadratkan. Ya. Tidak susah ya. Kalau kamu punya A sama dengan A00B, A kuadrat berapa, Samuel? Kuadrat A kuadrat 0 B kuadrat. B kuadrat. Ya, jadi ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Mudah sekali, ya. Dan ini tidak hanya kuadrat ya. Kalau ini A pangkat P, ini A pangkat P, B pangkat P. Ya. Jadi matriks diagonal itu mempunyai keistimewaan ya. Mencari determinannya itu tinggal mengalihkan elemen diagonal. Kalau memangkatkan itu elemen diagonalnya dipangkatkan ya. Mudah sekali nih, ya. Jadi kita tertarik untuk mempunyai matriks A yang tidak diagonal. Apakah matriks ini bisa kita ubah menjadi matriks D menjadi matriks D N kali N yang diagonal, ya, dari tidak diagonal menjadi diagonal. Nah, ini yang disebut pendiagonalan matriks, ya. Matriks A diubah ke matriks D yang tidak diagonal. Matriks A yang tidak diagonal diubah ke matriks D yang diagonal. Mengapa kita tertarik untuk mengubah A ke D? Ada beberapa alasannya. Misalkan ini determinannya mudah, perpangkatannya juga mudah. Ya, jadi matriks diagonal itu mempunyai keistimewaan ya. Jadi kita ingin mengubah ya, seperti kemarin ya, ada apa pengortogonalan ya, dengan algoritma Gram-Schmidt kita mengubah basis yang tidak ortogonal menjadi basis ortogonal ya. Sekarang algoritma pendiagonalan matriks ya, dari matriks yang tidak diagonal menjadi matriks yang diagonal ya. Tetapi tidak semua matriks itu bisa didiagonalkan ya. Hanya matriks-matriks tertentu saja yang bisa didiagonalkan ya. Lalu pertanyaannya, matriks yang bagaimana yang bisa didiagonalkan? Jawabannya adalah matriks yang mempunyai n buah vektor eigen yang bebas linier. Nah, ini sekarang dipakai ya. Vektor eigen sekarang dipakai di sini ya. Kalau A itu mempunyai vektor eigen yang bebas linier sebanyak n buah, maka matriks itu dapat didiagonalkan. Nah, ini salah satu aplikasi dari
teori mengenai vektor eigen dan nilai eigen. Apakah ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri, silakan bertanya. Siapa mau bertanya? Sisilia, tanya. Belum ada Romo. Corazon, Belum ada Romo. Evandra, Belum ada Romo. Wisnu, Belum ada Romo. Linda Kusuma, Dinda, Sandra, Melania, oke. Kita akhiri sampai sekian kuliah hari ini. Besok Kamis tidak ada kuliah, jadi kita bertemu lagi besok Senin tanggal 17 Mei. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Romo. Terima kasih Romo. Ya, Terima kasih Romo. ya, terima kasih semuanya.